Terima kasih Bapa yang baik, Engkau setia, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau jaminan kepastian buat kehidupan setiap kami di tengah-tengah kami menghadapi situasi masa-masa yang sukar dan sulit. Kami percaya siang ini kami sedang bersama dengan Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami melawat setiap pribadi kami. Siang ini tidak ada seorang pun yang terlewatkan, tidak ada seorang pun yang dilalui oleh Tuhan. Setiap kami dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberikan kekuatan yang baru. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah siang hari ini. Kami percaya ketika Tuhan hadir, Engkau sanggup membalikkan keadaan kami. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya bangkit semangat kami. Kami pulang menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman Allah. Terlebih kami siap hidup kami semuanya diubahkan oleh kuat kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya dengan iman kita sama-sama katakan amin. Sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja ya. Pagi ini saya akan mencoba share dengan saudara. Saya akan berbagi dengan saudara satu kebenaran firman Allah yang pagi ini atau siang ini saya berikan judul membangun hubungan dengan Tuhan. Nanti mungkin saya bisa dibantu dengan PowerPoint yang ada ya. Kita bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama membaca ayatnya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Satu cerita kisah yang tidak asing buat setiap kita. Kisah tentang Maria dan Marta. Dua wanita ini yang mewakili aktivitas bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Kisah dua wanita ini yang hari-hari ini dalam beberapa hari Tuhan taruh di hati saya. Tadi pagi pun saya sempat berbagi dalam doa pagi dengan jemaat online saya layani. Hari ini saya coba berbagi dengan saudara dengan angle sudut pandang yang berbeda. Kita belajar dari dua orang wanita yang hubungannya dengan Tuhan. Yang satu bernama Marta, satu bernama Maria. Kita baca ayat 38 sampai 42. Kalau boleh kita baca secara bergantian saudara ya. Saya baca ayat 38, saudara 39 gitu ya. Lalu 42-nya sama-sama. Saudara siap membaca firman Allah bergantian? Saya baca 38, begini kata firman Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Teruskan 39. Biar saya yang baca sendiri aja saudara. Kayak tawon ngomong gitu. Bingung saya udah selesai apa belum gitu saudara ya. Menurut saya biar saya saja yang baca ya. Ayat 40 sekarang ya. 40 dikatakan begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42 sama-sama kita baca. 2 dan 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sekali lagi tema firman Allah kita bicara bahas pagi ini atau siang ini tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ketika kita bicara yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan itu apa sih? Membangun hubungan dengan Tuhan itu artinya gini, kita membangun persekutuan dengan Dia. Membangun hubungan dengan Tuhan itu artinya kita membangun pergaulan atau membangun keintiman dengan Tuhan. Itu namanya membangun hubungan dengan Tuhan. Dan
Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang saya coba sodorkan sama Anda semua. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan selama ini? Saya ulang pertanyaannya. Anda tidak usah langsung menjawab. Anda coba renungkan dulu beberapa detik. Cukup dijawab di dalam hati saudara. Tentunya saya mengharapkan jawaban di hatimu adalah jawaban yang penuh keterbukaan kepada dirimu sendiri dan penuh kejujuran gitu. Pertanyaannya saya ulang, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan selama ini? Saya yakin ada di antara Anda yang menjawab gini, pendeta, hubungan saya dengan Tuhan selama ini hot. Maksudnya apa hot? Saya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya lagi on fire hubungannya sama Tuhan. Hati saya lagi menggebu-gebu sama Tuhan. Tapi mungkin sebagian ada yang berkata begini hubungannya dengan Tuhan. Kalau saya hubungannya dengan Tuhan pendeta, ya begitulah. Begitulah maksudnya bagaimana saudara? Bagaimana hubunganmu sama Tuhan? Ya begitulah pendeta, pokoknya hubungan saya sama Tuhan begitu. Begitu bagaimana? Ya, saya kecewa sama Tuhan. Loh, kenapa kecewa sama Tuhan? Habis saya doa gak dijawab-jawab. Kenapa kecewa sama Tuhan? Rumah tangga saya hancur. Kenapa kecewa sama Tuhan? Anak-anak saya pendeta rusak semuanya. Bisnis saya hancur, omset dagang saya turun drastis luar biasa. Makanya ketika ditanya bagaimana hubunganmu sama Tuhan? Ya begitulah pendeta, saya lagi kecewa sama Tuhan. Ada yang lain lagi jatuh cinta sama Tuhan, ada yang kecewa sama Tuhan, ada yang hubungannya sama Tuhan, ya pokoknya begitulah. Mungkin datang kebaktian ibadah, atau mungkin datang dalam ibadah persekutuan saat ini, tapi hatinya gak ada sama Tuhan. Mungkin memuji, menyanyi, menyembah Tuhan, tapi hatinya tidak terarah kepada Tuhan. Ya pokoknya sekedar datang saja gitu loh sama Tuhan. Saya tidak tahu di antara yang saya sedang bilang katakan sama saudara, hubungan Anda dengan Tuhan selama ini bagaimana sih? Saya ulang, hubungan sama Tuhan itu bicara pergaulan kita, bicara keintiman kita. Hubungan sama Tuhan bicara persekutuan kita dengan Dia gitu loh. Dan ingat, hubungan sama Tuhan itu bersifat person to person, pribadi lepas pribadi. Ketika kita bicara hubungan kita sama Tuhan, itu bersifat pribadi. Meskipun kita yang datang banyakkan begini saudara ya, tapi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa memanggil namanya, itu percayalah bersifat pribadi. Yang ngerti sampai di sini katakan amin. Semuanya kita menyebut memanggil nama Tuhan itu bersifat pribadi waktu kita datang kepada Dia. Nah saudara, saya coba mau sampaikan sama saudara. Nah hubungan dengan Tuhan yang kita mau belajar siang ini itu diwakili dengan aktivitas dua orang wanita. Yang satu bernama Marta, yang satu bernama Maria. Saya mau coba sampaikan dulu, lihat gambar ini. Bahwa coba lihat next, selama ini saudara ya, kalau kita berbicara tentang yang namanya Maria dan Marta, banyak kita dengar orang berkata begini, kamu itu jangan jadi seperti Marta, tapi jadilah seperti siapa? Maria. Dan itu yang sering kita dengar selama ini, itu yang kita tahu, bahkan jangan-jangan memang itu yang kita pahami selama ini. Sehingga kalau kita lihat misalnya teman kita di gereja atau teman kita di pelayanan, dia sibuk banget sama urusan bisnisnya, dia sibuk banget sama urusan pekerjaannya. Kita bilang apa? Kamu ini jangan jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, atau mungkin orang Kristen kayak Marta ya. Kita itu harus jadi kayak Maria. Dan kayaknya itu yang terjadi dan kita pahami selama ini. Justru yang Tuhan singkapkan kepada saya, yang Roh Kudus berikan pengertian kepada saya, coba next gambar berikutnya, bahwa ternyata kisah Maria dan Marta sesungguhnya begini yang Tuhan singkapkan. Ini bukan berbicara tentang mana yang lebih baik antara Marta sama Maria. Jadi kalau kita telusuri, kita pelajari ayat-ayat yang ada dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sesungguhnya kalau kita baca dengan baik,
kita telusuri dengan cermat. Sesungguhnya ayat-ayat itu yang Yesus ceritakan itu bukan mana yang lebih baik antara wanita yang bernama Marta dan mana bernama Maria. Mana yang lebih, bukan mana yang lebih baik. Yang saya temukan begini, ini berbicara tentang prioritas. Mana yang mesti didahulukan antara Maria dan Marta. Mana yang terutama penting. Nah itu kita mesti kerjakan. Itu bicara prioritas. Jadi kisah tentang Maria dan Marta itu bukan bicara mana sih yang lebih baik di antara dua orang ini. Bukan mana yang lebih baik, tapi mana prioritas yang paling penting. Pelayanan pekerjaan Tuhan di persekutuan doa PD Victory ini saya yakin butuh dua-duanya Bu Eli ya. Butuh Marta. Kalau enggak ada Marta, enggak ada yang nyambut tamu di depan sana. Ya. Kalau enggak ada yang model kayak Marta, kayak AI Feni, Tante Feni, enggak ada yang menghubungi saya. Butuh pelayan yang kayak Marta, sibuk, apalagi urusan-urusan perayaan. Kemarin ada kayak adakan semacam camp saudara ya, kayak retreat, itu butuh orang-orang kayak Marta loh. Yang nyediakan ini, daftar ini tuh Marta loh. Bayangkan satu gereja, tubuh Kristus, gereja Tuhan itu butuh Marta, bukan tidak. Harus diakui, sehingga saya ingin pemahaman kita hari ini gak bisa berkata, lu jangan jadi kayak Marta ya, kita mesti jadi kayak Maria, gak bisa. Ayat ini bukan bicara tentang mana yang lebih baik, ini bicara prioritas mana dulu gitu loh. Gereja ini, persekutuan ini butuh Marta, dan saya banyak di antara saudara banyak yang dipakai menjadi Marta. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah Tuhan buat Tuhan Yesus. Marta itu butuh ya. Ada yang saya lihat syuting untuk promosi, loh itu Marta loh, enggak apa-apa. Ya, ada yang Marto tadi ya Pak, untung Marto itu ya. Dari Mojokerto. Saya kaget tadi ketemu di bawah banyak Mojokerto ya datang ya. PDL Sade Tuhan berkati, sama Ibu Pendeta Tuhan berkati ya. Luar biasa, banyak Marta, Natal banyak Marta, seperti ini banyak Marta. Tapi ingat, Maria pun perlu. Maria itu yang bagian menopang, duduk diam di kaki Tuhan. Jadi ini bicara prioritas saudara. Dan lihat saudara ya, Yesus memberikan contoh aktivitas dua wanita ini. Saya coba buktikan apa yang sedang saya lepaskan dalam pengajaran ini. Bukan sekedar saya ngomong gitu ya. Oh, harusnya kan Maria yang penting, enggak, dua-duanya. Nah saya coba buktikan, Yesus mewakili dua aktivitas ini. Lihat dalam Markus 6 ayat 31, Yesus itu adalah orang yang sangat sibuk, bahkan super sibuk, sampai dia gak sempat makan. Sibuk kayak Marta loh. Lihat ayat ini saya buktikan. Markus 6 ayat 31, saya baca ya. Perhatikan ayat firman Allah. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, kata Yesus kepada murid-muridnya ini, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab dikatakan Alkitab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sama-sama kita baca kata sehingga, ada kelihatan 2-3, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kenapa makan saja gak sempat? Karena sibuk, banyak kerjaan. Doakan orang. Saya membedakan ketika saya melepaskan pengajaran firman kepada Anda, ini bicara pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi ketika di rumah saya berdiam diri dengan Tuhan menyembah, itu melayani Tuhan, itu pelayanan itu melayani secara pribadi. Ada pelayanan pekerjaan Tuhan, ada pelayanan secara pribadi dengan Tuhan. Yesus hari itu sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Doakan orang, lepaskan orang dari ikatan setan dan seterusnya. Sampai gak sempat makan. Tadi pagi di doa pagi saya tanya gini, kapan terakhir Anda itu sampai lupa makan? Telat makannya, tahu-tahu sudah sore. Aduh, lupa makan siang. Kapan Anda sampai bisa kelewatan sampai lupa makan siang? Jawabannya sederhana, pasti ketika pekerjaan numpuk. Betul ya? Sibuk sekali dengan pekerjaan, banyak kerjaan, sampai karena mau targetnya terpenuhi sampai lupa makan. Yesus seperti itu loh, sibuk. Jadi aktivitas dalam Markus 6 ayat 31, aktivitas Yesus itu mewakili Marta, sibuk banget dia. Yang kedua kita lihat aktivitas Yesus mewakili Maria. Lihat, Yesus itu melakukan aktivitas
Seperti Maria, kapan? Yesus tahu kapan waktunya sibuk, kapan waktunya diam bersekutu dengan Bapaknya. Ini contoh ayatnya Markus 11, 34, 35. Saya baca dengan cepat, dikatakan begini, next. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ini kayak Marta ini yang pertama. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Terus 35 perhatikan. Pagi-pagi benar setelah sibuk melakukan tugas pekerjaan Allah. Apa yang terjadi? Pagi-pagi benar setelah sibuk pelayanan itu, waktu hari masih gelap, ia bangun dikatakan dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk apa saudara? Dan berdoa di sana. Bukankah berdiam diri dengan Bapaknya? Jadi dalam ayat ini Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dia kasih contoh kepada kita. Yesus 2000 tahun yang lalu, dia ketika menjadi manusia 100%, dia kasih teladan gitu loh sama kita. Setelah sibuk tapi ada waktunya dia kayak Maria. Aktivitas dalam ayat ini itu mewakili aktivitasnya Maria. Bersekutu, bergaul, membangun keintiman dengan sorga, dengan Bapaknya. Jadi kita udah ketemu dua. Ternyata Yesus tuh sibuk melakukan kegiatan pelayanan, tetapi ada waktunya dia berdiam diri. Tahu prioritasnya yang mana yang mesti dikerjakan. Ada waktunya bersekutu dengan Bapaknya. Ada waktu super duper sibuk dalam pekerjaan Bapaknya. Doakan orang, sembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Makanya saya simpulkan dalam kisah Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lihat nomor 1, next gambar berikutnya. Bahwa ternyata persekutuan, pergaulan keintiman dengan Tuhan, datang sama Tuhan, itu seharusnya mendahului apa? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti memimpin pujian kayak Ibu Mira tadi, kayak saya mengajar saudara. Harusnya persekutuan, pergaulan keintiman, duduk diam di kaki Tuhan, itu mesti mendahului aktivitas pelayanan, termasuk aktivitas kesibukan saudara bekerja. Sebelum bekerja, datang dulu diam di kaki Tuhan. Supaya apa? Pelayanan kita maksimal. Supaya apa? Pekerjaan, bisnis, usaha yang Anda kerjakan itu maksimal. Rezekinya maksimal. Amin. Berkatnya maksimal. Pengurapan kalau kita melayani maksimal. Kenapa? Nomor 1 prioritasnya kayak Maria, duduk diam di kaki Tuhan. Lalu yang kedua kesimpulan saya, mendengar seperti pagi ini mendengar suara Tuhan lewat arahan tuntunan firman-Nya, itu memang seharusnya mendahului semua kesibukan. Sebelum ada sibuk ini, sibuk itu, dengar nomor 2, dengar tuntunan firman Tuhan seperti siang ini. Makanya saya simpulkan ketiga, saya gabung yang mewakili 1 dan 2, 3 itu begini. Pelayanan yang benar yang kita kerjakan ya, itu seharusnya dihasilkan dari pengenalan akan pribadi Tuhan dengan benar. Bagaimana ya kita bisa kenal pribadi Tuhan kalau kita nggak pernah duduk diam di kaki Tuhan? Tolong dijawab. Bagaimana kita bisa kenal pribadi Tuhan dengan baik dan benar kalau kita nggak pernah dengar arahan tuntunan firman-Nya? Nggak bisa. Sebab mengenal pribadi Tuhan tidak bisa dibangun dengan kesibukan. Sibuk sana, sibuk sini. Gak pernah dengar arahan Tuhan. Gak pernah dengar suara Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Seperti saya mau mengajar begini, ya duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, saya mau bicara apa ini hari ini? Ada tuntunannya yang datang. Jadi mengenal Tuhan itu harus sama dengan orang mau kerja di satu perusahaan besar, pabrik, atau di mall, atau di apa begitu ya. Karyawan kumpul begitu, pasti ada pemimpinan kasih briefing. Target kita hari ini yang kita kerjakan. Ya, kamu kerja ini, tunjuk orang, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Pokoknya hari ini target kita mesti selesai ya. Targetnya ini. Bagianmu ini. Saya mau tanya, lalu apakah pemimpin ini briefing terus, ngomong terus? Enggak. Ada waktunya apa? Sekarang kamu aktivitas, ayo sekarang kamu kerja bagianmu. Seperti itu Tuhan. Contoh, di ayat Alkitab itu ada banyak ayat. Yesus ketika mengadakan pengutusan, dia kumpulkan dulu, dia doakan dulu. Nah, saya coba tunjukkan kesalahannya Marta di mana sebetulnya. Ingat, ini bukan bicara mana yang penting, mana yang lebih bagus, tapi ini bicara prioritas. Nah, kesalahan Marta, coba saya tunjukkan next berikutnya.
Marta ini rupanya tidak memahami prioritas, timing yang pas, timing yang tepat, yang benar. Mendengar suara Tuhan itu seharusnya mendahului aktivitas. Yang ketiga katakan amin. Dengan cepat ya. Yang kedua, kesibukannya Marta itu ternyata menghasilkan kesombongan. Jadi sombong dia. Bandingkan adiknya Maria, membandingkan dengan dirinya. Bahkan kesombongan rohaninya dari Marta itu berujung pada penghakiman. Kalau kita baca di ayat 41 sampai dia komplain, protes sama Yesus. Yesus, kenapa engkau biarkan itu si Maria cuma duduk diam di kakimu? Suruh dia membantu aku. Loh, ini kan seperti menghakimi, seolah-olah Marta berkata, itu salah yang dibuat, yang benar ya kayak aku, menghakimi. Suruh dia bantu aku gitu loh. Kesombongannya Marta sampai dia menghakimi saudaranya, sampai berani komplain protes sama Yesus, gurunya, Tuhannya. Coba. Yang terakhir, Marta mewakili kita lebih menyukai kesibukan daripada persekutuan. Coba Anda lihat gambar berikutnya dengan cepat. Mungkin saya coba next, bantu saya. Saya lewati ini ya supaya tidak berkepanjangan. Saya lewati next berikutnya. Sekarang saya tunjukkan mengapa pilihan Maria itu disebut yang terbaik. Ini yang penting. Mengapa pilihan Maria itu disebut yang terbaik sama Tuhan? Dia telah memilih bagian yang terbaik yang orang gak dapat ambil daripadanya. Kenapa Maria ketika berdoa di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, duduk diam terus di kaki Tuhan, itu dikatakan itu terbaik? Sederhana, simpel jawabannya. Jawabannya karena begini. Karena ini banyak next ya, banyak orang percaya, termasuk kita mayoritas, itu lebih memilih menjadi seperti Marta daripada Maria. Saya berharap Anda memahami di sini ya. Kenapa sih Yesus sampai berkata tentang Maria ini, hei Marta, Maria sudah memilih bagian terbaik. Kenapa dia dikatakan memilih bagian terbaik? Simpel jawabannya. Karena mayoritas di antara kita manusia, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Di antara kita itu mayoritas lebih suka memilih jadi kayak Marta daripada Maria, duduk diam di kaki Tuhan. Makanya saya tulis di bagian berikutnya, gambar ini Anda lihat next kemudian. Manusia termasuk kita itu ternyata lebih suka dan lebih rela sibuk untuk Tuhan, maaf ya, daripada duduk diam di hadiratnya. Diam dipandang sebagai siksaan. Contoh ya, banyak kita alami. Ada orang berkata ini, Pak Pendeta, saya ingin berdoa, datang sama Tuhan. Terus bagaimana? Ya saya datang sama Tuhan baru 5 menit, 10 menit. Tak pikir wis sak jam ya Pak Pendeta. Jadi kadang-kadang orang berdoa baru 5 menit, dia pikir sudah 1 jam. Lihat jam tuh, sak jam. Begitu lihat kaget, oh masih 5 menit, tak pikir sak jam gitu. Nah terus kenapa? Saya baru doa Pak Pendeta, aduh pikiran saya jalan-jalan ke TP, ke mall. Ya kan? Pikiran saya jalan-jalan makan-makan enak di sana. Kadang-kadang diam diri di kaki Tuhan itu tidak gampang loh saudara ya. Itu kayak jadi siksaan gitu buat daging kita, jasmani kita. Baru 5 menit kita pikir sudah begitu lama. Makanya saya coba tunjukkan ayat berikutnya sama saudara. Lukas 10, coba next. Saya langsung baca potong ayatnya yang ke-39, loncat 42. Saya mau bagi sesuatu di sini sama saudara. Lihat, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu Maria terus duduk. Gini loh saudara, kalau kita telusuri pembacaan di ayat ini, sesungguhnya yang ngundang Yesus datang di rumah mereka itu adalah Marta, bukan Maria. Begitu Yesus datang di rumah mereka, Marta langsung sibuk dengan urusannya. Bukan tidak penting, kalau tidak ada Marta nanti kelaparan dong. Tapi masalahnya itu bukan mana yang lebih baik, prioritasnya masalahnya. Harusnya bagiannya duduk diam dulu kayak Marta sebelum kesibukan dikerjakan. Tapi kita lihat yang ngundang Marta, yang tidak peduli sama Yesus ya Marta juga gitu. Yang diam di kaki Tuhan, Maria. Dan Anda lihat, next ayat 42 saya potong dikatakan begini. Ini yang saya mau coba bagi sama saudara. Ini hal yang penting saudara ya. 42 dikatakan begini, sama-sama kita baca. Saudara sama-sama kita baca 42, kelihatan ya, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu, keras. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan kalimat ini. Tetapi dikatakan hanya satu saja yang perlu. Apa yang perlu kata Tuhan? Yang perlu itu ini loh. Maria ini loh sudah ngambil bagian yang terbaik.
Makanya saya tulis statement saya di gambar ini berikutnya next. Bahwa ternyata begini saudara ya, duduk diam dalam hadirat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu ternyata adalah keperluan kita dan sekaligus kebutuhan setiap kita. Anda duduk diam seperti ini siang ini, itu kebutuhan kita. Bukan lagi ngisi waktu kosong pendeta, oh enggak. Anda datang berdoa memuji Tuhan dipimpin sama worship leader Ibu Mira. Anda sekarang mendengar firman Allah. Gini loh, ini keperluan kita. Katakan amin. Ini merupakan kebutuhan dari hidup kita. Bahwa gini, kita menyadari seperti pujian yang terakhir tadi. Kekuatan kita cuma Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa, kita butuh kekuatannya. Makanya waktu kita datang seperti ini, kita menyadari Tuhan, engkau kekuatanku. Datang kepada Tuhan, bersekutu seperti ini, itu keperluan kita, itu kebutuhan setiap kita. Kita butuh sebagai umatnya datang kepada Tuhan. Nah sekarang saya tunjukkan sama saudara, kaitannya hubungannya Maria dan Marta dengan Tuhan. Anda lihat gambar ini berikutnya, bahwa ternyata hubungan dengan Tuhan dari awal saya katakan itu bersifat personal. Baik Marta maupun Maria. Yang begini kata Yesus khususnya tentang Maria. Yang tidak bisa diambil atau dibayar dengan apapun supaya orang bisa mendapatkannya. Saudara dengar baik. Yesus berkata, satu hal saja yang perlu, hai Marta. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Ada yang baik, tapi Maria sudah memilih mengambil bagian yang terbaik. Apa kata Tuhan? Yang orang tidak dapat ambil dari dia. Yang ngerti katakan amin dulu. Orang gak bisa ambil, artinya gini, ketika kita bersekutu membangun hubungan pribadi, lepas pribadi seperti ini, kita datang sama Tuhan. Walaupun kita keroyokan datang sama-sama, tetapi kita mendengar secara pribadi. Kita datang menyembah pribadi kita dengan pribadinya Tuhan, person to person. Nah ingat, orang yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, percaya gini, Tuhan itu memberikan sesuatu yang khusus dalam hidupnya. Yang Tuhan gak kasih sama orang, Tuhan berikan sama dia kepada Anda. Yang Tuhan gak lakukan sama orang lain, Tuhan lakukan sama saudara. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa orang kalau bersekutu, orang kalau mengasihi Tuhan, salah satu ciri mengasihi Tuhan apa? Dia suka datang sama Tuhan again dan again. Lagi datang sama Tuhan, kepengen lagi. Aku pengen bersekutu, aku pengen datang, rasanya haus gitu loh. Itu ciri orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Seperti pujian tadi katakan apa? Orang kalau cinta Tuhan, kasih Tuhan, itu Tuhan sediakan sesuatu yang khusus dalam hidupnya. Yang Tuhan tidak kasih sama orang, Tuhan kasih sama dia. Pemberian yang khusus yang begini, yang tidak pernah dilihat oleh matanya dia, tidak pernah dia dengar dengan telinganya, bahkan tidak pernah timbul di hatinya. Tuhan berikan, Tuhan sediakan buat dia. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Kepada siapa Tuhan berikan? Kepada orang yang suka bergaul karib dengan dia. Orang yang mengasihi dia, suka duduk diam mendengar firman Allah, mendengar suaranya. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan seperti ini, Anda mesti yakin dan percaya, selalu Tuhan memberikan berkat yang spesial khusus kepada Anda masing-masing. Yang Tuhan beri kepada Anda, orang gak bisa ambil. Bahkan orang gak bisa tiru-tiru. Orang tidak bisa menjiplak, orang tidak bisa mencontek apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau orang coba mencontek, dia akan kecewa. Tadi bagi bagian ini saya sempat bilang sama jemaat online, lihat gambar ini saudara. Ketika kita masih sekolah, masih sekolah itu ada satu budaya yang sangat berurat akar, yang namanya apa? Mencontek. Berarti Anda pernah mencontek ya? Apa sih yang membuat murid itu mencontek? Ini budaya yang terkenal kan? Siapa di sini waktu sekolah dulu gak tahu nyontek siapa? Nyontek HP berarti termasuk aku saudara ya. Apa sih yang membuat seorang murid itu mencontek? Mentalitas instan. Instan bagaimana maksudnya? Pengen dapat nilai bagus, pengen dapat ranking bagus, tapi gak mau belajar, gak mau berjuang, gak mau berusaha, tapi dapat bagus. Orang kalau cuman mencontek, orang kalau cuman niru-niru seseorang yang dipakai Tuhan, orang itu kok diberkati Tuhan, aku tak tiru-tiru, tak mencontek kayak dia akan kecewa. Satu kebodohan besar kalau kita coba mencontek seseorang, hidupnya seseorang. Karena ternyata gini, Tuhan tuh kasih tuntunan pribadi sama orang itu. Kita coba tiru, contek tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Itu kebodohan, Anda akan rugi, Anda kecewa.
mencontek kayak gambar anak sekolah ini ya, itu yang pertama rugi diri sendiri. Nanti ditanya, nilaimu kok bagus? Tak tes lagi ya pertanyaannya. Jawabannya apa? Pasti dia bingung. Kenapa? Karena dia nggak ikut tuntunannya, nggak ikut proses belajarnya. Loh, nilaimu kok bagus? Ketahuan. Kamu nyontek ya? Jadi yang pertama nyontek itu membodohi diri sendiri, rugi. Yang kedua merugikan orang lain. Orang lain juga rugi, Anda contekin. Dengar baik saudara ya. Hal mencontek ini, misalnya ada seseorang gitu ya, dia sukses dalam hidupnya. Ini ada Ibu Lan ya, Cik Lan ini punya satu usaha yang cukup besar setahu saya. Kalau ditanya bagaimana caranya, pasti ada tuntunan Tuhan, pasti ada awalnya. Ada orang mungkin melalui bisnis usahanya itu dari awal, dari mulai belajar awal sampai jadi besar. Kadang kita lihat, wih kok besar ya, bagaimana caranya. Kita kadang-kadang pengen mencontek kesuksesan seseorang, tapi dengar baik, tidak semudah itu. Terutama kalau dia anak Tuhan, itu ada tuntunan-tuntunan Tuhan bersifat pribadi. Kamu lakukan ini, ada tuntunan. Kamu kerjakan ini ya, kamu taat ya, kamu menabur ya. Itu ada tuntunan loh saudara ya. Kita coba tiru, kita akan kecewa. Saya kasih contoh, misalnya lihat kisah tentang gambar Naaman. Kisah Naaman sembuh dari kustanya, kita tahu Alkitab katakan dia sembuh ketika dia mandi, tenggelamkan dirinya berapa kali di sungai Yordan saudara? 7 kali, kita jelas cerita itu. Lalu apa jadinya kalau misalnya hari itu ada ratusan, ribuan orang sakit kusta mendengar kesaksian Naaman? Itu pasti jadi kesaksian yang heboh. Kenapa heboh? Sebab di masa itu penyakit kusta tak tersembuhkan. Tabib, dokter gak bisa sembuhkan sakit kusta. Saya tidak tahu, gak pernah pelajari cek apakah hari ini orang kusta bisa disembuhkan. Tapi hari itu fix gak bisa sembuh. Tapi orang dengar, Naaman sembuh, dia cerita, aku sembuh total, kulitku kayak kulit bayi kata Alkitab. Kok bisa sembuh kamu, bagaimana caranya? Aku mandi di sungai Yordan. Lalu apa jadinya? Ada ratusan ribuan orang sakit kusta dengar kesaksian cerita Naaman mandi di sungai Yordan. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira ratusan orang, ribuan orang tergoda tidak untuk nyontek tiru caranya Naaman? Aku juga mau datang ke sungai Yordan mandi, tergoda gak nyontek Naaman? Sangat tergoda, siapa tahu aku sembuh. Tapi pertanyaan saya, seandainya ada banyak orang mencontek tuntunan Tuhan lewat hidup Naaman, menurut Anda ratusan orang jeblong bareng-bareng, ribuan orang sembuh enggak keluar dari sungai Yordan? Udah 7 kali loh saudara. Enggak, 7 kali ditambah lagi 14 kali. Sembuh enggak kira-kira saudara? Enggak sembuh. Kenapa enggak sembuh? Karena Naaman kita tahu itu tuntunan Tuhan lewat siapa? Nabinya Elisa. Ada arahan lewat firman, lewat bujangnya, kamu mandi Naaman di sungai Yordan. Tuhan katakan 7 kali tenggelamkan dirimu, kamu sembuh. Itu ada arahan firman. Itu ada tuntunan firman yang datang. Saudara mau ditolong sama Tuhan? Butuh mendengar suara Tuhan. Butuh mendengar firman seperti ini. Firman yang Anda dengar kadang itu bersifat nubuatan loh. Mau gembala saudara, Ibu Eli nyampaikan siapa saja. Itu firman kadang bersifat nubuatan. Itu kadang bersifat uluran tangan Tuhan buat saudara. Cuman kita nggak ngerti, tapi udah disiapkan lewat firman. Naaman itu pergi ke sungai Yordan nggak sembarangan. Itu tuntunan langkah dari firman Tuhan. Katakan amin. Orang tiru nggak bisa. Saya kasih contoh kedua. Lihat kisah tentang robohnya tembok Yeriko. Yosua itu pahlawan perang yang hebat saat itu. Dia perintahkan, itu pun tuntunan Tuhan dia. Satu hari dikelilingi berapa kali saudara? Ada 6 hari, 1 hari 1 kali. Dan itu tidak gampang loh saudara, tidak gampang loh. Itu mereka pasti dibully, dihina, dilempar telur busuk mungkin saudara ya. Kenapa? Karena perang kok keliling gitu. Yosua pimpin, ayo keliling. Dan mana tahan, Tuhan katakan tidak boleh bicara, tidak boleh ngomong, tidak boleh usrek kayak saudara ya. Pokoknya muter saja. Selama 6 hari, 1 hari 1 kali. Tuhan katakan hari ke-7 berapa kali? Jangan 1 kali tapi berapa? 7 kali. Yang ke-7 kali berarti ke-13, 6 tambah 7. Tiup sangkakala, bersorak kamu. Roboh itu tembok.
hancur itu tembok. Padahal di masa itu tembok Yeriko itu mustahil dihancurkan, gitu kan. Tembok Yeriko mustahil dijebol. Kota Yeriko pada masa itu kota yang mustahil, tidak mungkin dikalahkan, gitu loh. Nggak mungkin kalah. Temboknya saja diperkirakan 6-7 meter. Itu pun berjenjang 2 diperkirakan. Tingginya 14 meter itu tembok. Mustahil roboh. Susah dikalahkan, tidak mungkin deh kalah. Tapi hari itu oleh pimpinan panglima namanya Yosua, roboh kalah tembok itu. Cuma dengan cara apa saudara? Dikelilingin. Lalu ada jenderal-jenderal panglima perang dengar Yosua lakukan itu. Oh, ternyata dikelilingi ya. Tergoda tidak niru saudara? Tergoda. Invasi nyerang bangsa lain, diputeri kotanya. Roboh nggak temboknya? Kalah nggak? Nggak kalah. Karena itu tuntunan Tuhan kan. Yosua 6 hari, 1 hari kelilingin. Jadi sebetulnya kita kalau cuma mencontek tuntunan seseorang, keberhasilan bisnis seseorang, dan saya percaya pelayanan di sini PD Victory yang digembalakan Ibu Eli pasti ada tuntunan Tuhan. Nggak bisa orang sembarangan niru-niru. Karena itu kan secara pribadi Tuhan berikan pada gembala saudara, kepada Ibu Eli. Kita nggak bisa gitu. Nanti ujungnya cuma kecewa. Orang coba tiru Yosua nggak bisa. Saya ingat pada waktu saya masih muda, ya sekarang masih muda juga saudara ya. Masih remaja dulu, ya remaja ke pemuda lah. Sebelum menikah maksudnya. Saya pernah ikut seminar doa syafaat. Oleh seorang ibu, ini wanita, pendoa syafaat yang luar biasa sampai hari ini. Nah beliau hari ini masih menjadi pengajar pendoa syafaat ya. Beliau menyaksikan awal-awal perjumpaan pertobat dengan Tuhan, ibu ini, saya nggak sebut namanya. Dia katakan begini, awal pertobatannya, dia itu hubungan cinta mula-mulanya luar biasa. Mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, suka datang dalam doa, makanya di pendoa syafaat kan, hidup dalam doa sungguh-sungguh. Satu kali si ibu pendoa syafaat, belum jadi pendoa waktu itu ya, ketika cinta mula-mula, tekun hubungan dengan Tuhan, di depan rumahnya duduk di halaman, itu datang masuk orang gila, awut-awutan, rambutnya enggak. Orang gilanya ngamuk, masuk halamannya, lupa dikunci pagarnya, masuk orang gila. Nah, pendoa ini tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya mesti kerjakan, ada orang gila, takut Tuhan. Tuhan bilang sama gini di hatinya, ke belakang ambil garam, lalu garam dapur itu kamu siram, lemparin sama orang gila itu. Ibu ini berkata, lalu saya lempar orang gila sama garam. Ajaib, orang gila kontan langsung sembuh saudara. Sembuh orang gilanya. Langsung dia malu dengan gilanya. Dia minta maaf sama ibu pendoa syafaat itu. Bahkan dia suruh mandi di halaman, disemprot sama pembantunya. Dikasih baju baru. Dan itu kabar itu tersiar di kota itu luar biasa. Bahwa ibu ini yang sembuhkan saya dari gila. Gimana caranya? Saya disiram sama garam. Itu kesaksian heboh di kota itu. Sehingga saya yakin, kira-kira orang tergoda gak ada orang gila lewat disiram sama garam? Jangan-jangan Anda ikut-ikutan nanti di rumah, jangan ditiru saudara ya. Itu orang gila yang lewat disiram sama garam sama orang-orang. Sembuh enggak? Enggak. Itu kan tuntunan Tuhan lewat dia. Gini loh saudara, kalau kita coba tiru-tiru tuntunan Tuhan lewat diri seseorang, kita akan kecewa. Yang ditiru bukan tuntunannya, prinsipnya ditiru. Prinsipnya apa? Orang ini membangun hubungan karib dengan Tuhan. Orang itu kalau membangun pergaulan karib sama Tuhan, Anda tahu apa hasilnya? Tuhan kasih sesuatu urapan yang khusus. Tuhan kasih keberhasilan khusus, Tuhan kasih rezeki khusus, Tuhan kasih berkat khusus, Tuhan kasih keajaiban khusus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada yang bersifat khusus ya, kata pujian tadi, yang tidak pernah kita lihat dalam hidup kita. Kita ngalami, kita nggak pernah dengar seumur-umur, nggak pernah kita ngarep-ngarep timbul di hati kita. Tuhan kasih sama kita. Siapa sangka ada jadi orang berhasil? Siapa sangka kemudian anak saudara orang sukses? Pelayananmu dipakai Tuhan. Kenapa? Ada tuntunan. Tuntunan dari Tuhan tuh gak bisa ditiru. Saya juga pernah dengar kesaksian. Ini true story, saya pernah dengar. Ada seorang satu kali belum punya rumah dia. Lalu dia setiap selesai doa pagi di rumahnya, dia itu ke satu pekarangan dia yang dia pengen beli pekarangan untuk rumahnya dia. Setiap pagi dia kelilingin tuh pekarangan saudara. Puter kayak tembok Yeriko. Diputerin saudara ya. 1 bulan kemudian dia bisa beli tanah itu loh saudara. Ajaib. Tuhan berkati pekerjaannya. Orang
Orang bingung kan, kok sekarang dia udah punya tanah, gimana caramu kok bisa punya tanah? Dia bersaksi cerita, tiap pagi tanah pekarangan itu tak kelilingi, muter-muter aku doakan dengan iman. Tanah ini akan jadi milikku, tanah ini bisa aku beli, kebeli jadi miliknya sungguhan. Ketika coba misalnya orang mendengar kesaksian orang ini, bapak ini, kira-kira tergoda gak kelilingi rumahnya orang? Tergoda. Rumahnya tetangganya dikelilingi, dalam nama Yesus rumah ini jadi milikku. Rumahnya Bu Elia jadi dikelilingi saudara ya. Tapi orang bisa tergoda loh. Loh iya loh. Ada pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan, dia pernah mendoakan satu mobil. Mobil itu enggak tahu punya jemaatnya kali, dia doakan, dalam nama Yesus aku akan punya mobil seperti ini. Dalam nama Yesus aku punya mobil. Pemiliknya itu, orang kaya itu kasih mobil sama pendeta ini. Tapi jangan ditiru, nanti turun dari mall mobil ada tumpang tangan semua saudara ya. Itu kan berlaku buat dia tapi gak berlaku buat. Tapi Anda pernah gak mendengar kesaksian seperti itu? Dan itu sempat booming kan, sempat booming diajarkan. Ini bukan doktrin loh, ini kan sebuah kesaksian yang saya coba beritahu sama saudara. Itu tuntunan Tuhan lewat hidupnya, bukan untuk saya, bukan untuk saudara. Tapi banyak orang tahun 2000-an sekian itu tiru-tiru, setiap mobil ditumpang tangan. Tiap mobil lewat tumpang tangan, ke mall tumpang tangan. Dapat tangkap sama satpam nanti ada saudara ya. Coba tiru-tiru, gak bisa saudara. Sebetulnya begini, masih ada waktu sedikit saya bagi sedikit. Dalam kisah Naaman, mungkin gak usah dibaca ayatnya. Coba next berikutnya. Lihat, kisah Naaman ini gak usah dibaca ayatnya ya. Anda udah hafal kan? Naaman, kisah Naaman next ya. Sorry, kisah tadi tentang Naaman, kesembuhan daripada Naaman. Bagaimana Naaman mengalami kesembuhannya ya saudara ya. Dalam 2 Raja pasal 5 ayat 10 dan 13 tadi yang saya kasih sama saudara. Gak usah dibaca ayat ini, Anda tahu kisah ini sebetulnya. Sebetulnya yang diikuti, yang dicontek bukan sungai Yordannya kita tenggelam, bukan itunya. Kalau kita mau contek, Tuhan suruh kita belajar dari orang lain. Kok dia bisa sukses? Boleh belajar. Tapi yang kita pelajari bukan tuntunan Tuhan dalam hidupnya, prinsip hidupnya kita pelajari. Lihat hidupnya seperti apa hubungan sama Tuhan. Oh dia dekat sama Tuhan. Oh dia mengandalkan Tuhan. Nah, prinsip hidupnya itu kita pelajari. Yang ketiga katakan amin. Naaman, kenapa? Dia itu bisa sembuh, ada prinsip di sini. Dia datang kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Yang kedua, ada prinsip apa? Tuhan ajar dia supaya tidak sombong. Yang datang bukan Elisa kan, bujangnya kan. Sodok tersinggung saudara yang namanya Naaman. Naaman itu orang tersohor, terkenal di masa itu, orang kaya raya. Panglima gitu loh. Tangan kanan raja. Kok tidak muncul si Nabi yang muncul, kok cuma bujangnya, pegawainya saja. Hambanya saja, marah dia. Makanya disuruh ke sungai Yordan dia gak mau. Ngapain ke sungai Yordan, enak aja Nabi Elisa. Kan di Aram ada sungai Parpar, sungai Ebar, dia gak mau. Sombong. Tapi untung ada pegawainya, ada hamba perempuannya. Tuhanku, perintahnya kan sederhana, lakukan saja yang sukar saja. Tuhanku mau datang jauh-jauh, Tuhanku mau lakukan. Masa yang sederhana datang sungai Yordan gak mau, lakukan. Nurut akhirnya dia lepaskan jubah panglimanya. Dia tanggalkan kesombongannya. Jangan-jangan kita berdoa belum dijawab, masih sombong diri kita. Sekaligus ini mengingatkan saya dan saudara ya. Jangan-jangan berkat yang khusus Tuhan sediakan gak datang-datang. Jawaban doa gak datang karena masih sombong, kita merasa masih kuat. Gak ada yang kita kuat di sini. Semuanya kita lemah, kita butuh kekuatan Tuhan. Prinsip ini yang kita pelajari. Jangan sombong datang sama Tuhan. Jangan datang seperti merasa diri kita hebat. Tiru Naaman. Akhirnya dia mau ke sungai Yordan walaupun kotor. Dan dia tanggalkan jubahnya. Ini belajar ketaatan. Akhirnya dia nurut taat. Taat kadang sukar, tapi taat itu kunci berkat buat kita. Taat itu kunci kemenangan kita. Tuhan suruh apapun lakukan. Yang kedua, yang terakhir, kisah tentang robohnya tembok Yeriko. Dan menurut saya next kemudian, kayaknya gak usah dibaca juga ini. Coba tunjukkan saja gambarnya. Kisah robohnya tembok Yeriko. Catat ini ayatnya. Ini pun bicara ketaatan. Iya kan? Suruh keliling selama 6 hari 1 kali. Mana tahan, gak boleh ngomong. Itu dibulu, dilempari macam diketahui dari atas. Terus keliling. Dihina-hina 6 hari. Keliling 1 hari. Tapi mereka terus jalan. Pokoknya taat. Udah gampang loh saudara. Gak ngomong 1 hari. Apalagi wanita. Waduh, susah loh saudara. Tadi sepanjang jalan saja udah rame. Tadi baca sudah gak jelas saudara ya. Anda lihat, mana tahan kita gak ngomong. Itu ketaatan loh.
sampai hari ke-7, 7 kali kamu keliling. Lebih banyak, ke-13 kamu sorak ya, kamu tiup sangkakala ya, nurut. Jadi kalau kita mau belajar ini bukan kelilingnya, bukan tuntunannya. Tuntunannya buat Yosua, yang kita pelajari apa sih? Prinsipnya. Apa sih prinsipnya? Hidup dalam ketaatan. Anda mau taat di dalam Tuhan? Jadi sebetulnya kita belajar seperti Maryam. Ini bicara merendahkan diri, bicara ketaatan. Saya berharap dengan apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat saudara. Buat ternyata setiap kali kita bersekutu membangun hubungan sama Tuhan, ada berkat spesial yang Tuhan kasih sama saudara. Tuhan dah beri pada orang, tapi saya percaya siang ini Tuhan turunkan sama saudara. Tuhan beri sama saudara mujizatnya, kesembuhannya, berkatnya datang sama saudara. Kapan? Ketika kita datang pribadi sama Tuhan. Engkau yang punya persoalan, waktu kita datang, tuntunannya datang sama saudara. Lakukan itu. Bisa lewat arahan firman seperti ini. Lakukan dengan ketaatan. Saya percaya di balik masalah yang besar, pasti ada berkat yang besar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Mari saya mau berdoa buat setiap saudara siang ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa kecuali setiap pribadi kami yang berdiri di tempat kami masing-masing, tidak ada seorang pun yang dilewati oleh kuasa Tuhan. Setiap kami dilawat, setiap kami dijamah. Bahkan siang ini kami percaya dengan iman, kami perkatakan dengan iman, Tuhan sanggup membalikan keadaan setiap kami. Yang susah dihiburkan, yang terpuruk diangkat kehidupannya. Kami bukan semakin di bawah tapi semakin naik ke atas. Bahkan yang sakit sekalipun, kuasa bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan setiap umat-Mu. Biarlah saat ini terjadi pembalikan keadaan yang tidak berdaya. Tuhan bangkitkan dengan roh keperkasaan daripada Tuhan. Bahkan yang sudah diberkati semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Terutama pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai, jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan. Urapan-Mu bekerja atas hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Eli, sampai dengan semua staf, semua yang membantu pelayanan. Urapan Allah semakin melimpah. Kami percaya kuasa-Mu ada atas setiap kami. Asal kami membangun hubungan dengan Tuhan dalam ketaatan, ada sesuatu yang spesial yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah timbul di hati kami. Tuhan sediakan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.